Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyati Dania. Saya dari kelas 10/4 ingin menjelaskan tentang ekonomi makro, pengertian, tujuan, dan bedanya dengan ekonomi mikro. Di sini ada pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi skala besar dan menyeluruh. Karena itu, ekonomi makro adalah seringkali dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa perancang serangkaian target kebijakan yang terkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Selain itu, studi ekonomi makro adalah dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Ekonomi makro juga menganalisa konsumen dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk, barang, dan menggunakan jasa. Apa aja sih tujuan dari ilmu ekonomi makro? Tujuan ekonomi makro permasalahan yang muncul seperti pengangguran, kemiskinan, tingkat harga mempunyai akibat yang buruk terhadap jalannya perekonomian dan mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan dengan ekonomi mikro dan makro. Di sini ada perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah dua hal yang bertentangan secara konten. Singkatnya, ekonomi makro adalah ilmu yang memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total, sementara ekonomi mikro adalah studi yang menyoal unit ekonomi. Secara perorangan, perbedaan antara ekonomi mikro dan makro adalah berdasarkan pada bagaimana para pakar ekonomi menekankan tema pembahasannya. Selanjutnya ada contoh ilmu ekonomi makro adalah sebagai berikut. Di sini berikut adalah contoh ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan pertama yang dari ekonomi makro adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini juga menjadi perbedaan utama antara ekonomi mikro dan makro. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Dalam mempengaruhi pengeluaran regal atau jalannya ekonomi suatu negara, pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal melalui langkah dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Yang ketiga ada kebijakan segi penawaran. Contoh kebijakan dalam ekonomi makro yang terakhir adalah kebijakan segi penawaran. Ini lebih menekankan pada keseimbangan neraca keuangan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.